sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pada siang hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi. Sebelumnya, kenalkan secara singkat, nama saya sendiri adalah Bayu Prasetya Yuda. Pendidikan itu S1 Psikologi di Padang, kemudian S2 Psikologi konsentrasi sumber daya manusia juga di Padang, kemudian kembali melanjutkan S2 untuk yang kedua kalinya itu S2 Magister Profesi Psikologi Klinis Dewasa di UPI Jakarta. Saya sendiri lahir di Padang, Sumatera Barat. Pekerjaan sebagai dosen satu di Fakultas Psikologi juga di Padang. Mungkin untuk perkenalan saya rasa cukup. Nanti kalau seandainya ada yang mau ditanyakan dari profil singkat yang ditayangkan mungkin dapat ditanyakan secara langsung. Begitu Mbak Zia. Oke, untuk berikutnya kita boleh langsung mulai ya Pak ya untuk sesi pertanyaan yang sudah dikumpulkan saat pengisian form ya. Ya. Oke, aku next. Menurut saya itu tema kita pada kesempatan kali ini itu cukup menarik, yaitu menjaga kesehatan mental di tengah pandemi. Apalagi saat ini di beberapa daerah kayak seperti di Jakarta itu kembali akan diadakannya PSBB kabarnya. Kemudian di sini juga saya melihat beberapa daftar pertanyaan dari rekan-rekan semua. Yang pertama, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara mengontrol tingkat stres saat sedang banyak tekanan baik dalam pekerjaan atau belajar? Untuk mengontrol tingkat stres, ya sebenarnya kalau kita lihat, stres itu sebenarnya bisa disebabkan oleh beberapa faktor, apalagi di tengah kondisi yang seperti saat ini. Bagaimana cara kita mengontrol tingkat stres? Ada banyak mungkin referensi yang bisa kita baca, mungkin yang pernah kita dengar, bahwa untuk mengontrol tingkat stres itu, yang pertama kita sebenarnya kalau menurut saya, kita harus tahu dengan kondisi pribadi kita. Kita harus tahu dengan kondisi yang ada pada diri kita. Kita jangan pernah mensugesti diri kita tentang hal-hal yang sifatnya merusak diri kita. Stres itu sebenarnya bisa saja terjadi karena faktor lingkungan. Juga bisa karena ketidakmampuan kita dalam mengendalikan pikiran kita, ketidakmampuan kita dalam mengendalikan perasaan kita, kemudian ketidakmampuan kita dalam mengendalikan lingkungan di sekitar kita. Sehingga bisa menyebabkan diri kita mengalami stres. Jadi untuk bisa mengontrol tingkat stres, apalagi dalam bekerja dan belajar, itu dapat dilakukan dengan cara bagaimana kita membuat suasana pikiran kita senyaman mungkin. Jangan kita memasukkan berita-berita, informasi-informasi yang sifatnya negatif atau merusak diri yang dapat menjadi pemicu stres itu sendiri. Misalkan dalam bekerja, kita dalam bekerja masuk jam 8 misalnya, kemudian kita pulang jam 15 ya, jam 15 misalnya. Dari jam 8 sampai jam 15, itu kalau di tempat kerja, itu nggak mungkin kita bekerja full dari jam 8 sampai jam 15. Pasti ada jeda untuk istirahatnya. Mengatur waktu dalam itu merupakan salah satu cara mengontrol tingkat stres kita. Terkadang di dunia kerja, karena kita mempunyai pekerjaan yang menumpuk, kemudian kita paksa untuk menyelesaikannya pada hari itu, lama-kelamaan ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan yang datang dari luar, itu bisa menjadi pemicu munculnya stres.
Jadi kalau di dalam dunia pekerjaan dapat kita lakukan dengan mengatur waktu bekerja sedemikian rupa. Bekerja sesuai dengan job desk yang diberikan. Kemudian pada waktu datang waktu istirahat, ya silakan istirahat. Jangan bekerja di waktu istirahat. Kecuali kita mempunyai kemampuan lebih, kita merasa diri kita itu mungkin mampu untuk bekerja di jam istirahat, ya silahkan. Tapi alangkah lebih baiknya pada waktu kita bekerja, kemudian ada waktu untuk istirahat, maka beristirahatlah. Nanti bekerja, kalau kita dalam hidup ini sebenarnya nggak hanya melakukan sesuatu itu, kalau melakukan sesuatu itu bukan hanya untuk sesaat ini. Dunia kita ini sebenarnya ada dua, kalau menurut saya. Jangan kita terlalu fokus dengan dunia saja. Kita juga harus memikirkan untuk urusan akhirat. Makanya nanti bagi yang beragama Muslim atau mempunyai kepercayaan yang lain, kalau bagi yang beragama Muslim, datang waktu sholat zuhur, maka sholatlah. Sholat. Jangan pada waktu datang waktu sholat, kemudian Anda tetap bekerja, sementara itu adalah jam istirahat. Nah, kebanyakan seperti itu. Ibadah yang kita lakukan pada waktu melaksanakan misalkan sholat zuhur, itu adalah salah satu bagaimana kita tuh diberikan kesempatan untuk mengontrol tingkat kita. Dengan beribadah hati menjadi tenang, hati menjadi lapang. Begitupun dengan belajar. Belajar itu kalau sekarang kalau ya ganti aturan-aturan yang ada di pemerintahan kita sekarang itu nggak cukup rasanya kalau anak-anak sekolah dari pagi sampai sore, nanti ikut les, ikut bimbel gitu kan. Nanti belum lagi yang didatangkan guru privatnya ke rumah dari luar gitu. Akhirnya muncul stres pada seorang pelajar, pada seorang anak. Karena apa? Karena tidak pandai dalam membagi waktu atau memaksakan diri untuk bisa mencapai apa yang diinginkan. Jadi mengontrol tingkat stres baik dalam bekerja ataupun dalam belajar itu bisa dengan efisiensi waktu. Kemudian melihat kondisi kita, melihat kondisi jasmani, melihat kondisi rohani kita, apakah waktunya untuk istirahat, ya istirahat. Dan mungkin untuk mengontrol tingkat stres itu, kita yang lebih tahu. Kalau seandainya kita merasa tidak mampu saat bekerja, dipaksa terus, saat belajar juga dipaksa terus, ya siapa saja pasti akan mengalami stres gitu. Pertama, gitu Mbak Zia. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, cara bersikap positif untuk mengatasi masalah di tengah pandemi. Cara bersikap positif untuk mengatasi masalah. Tidak jauh berbeda dengan bagaimana cara kita mengontrol stres di saat sedang bekerja atau belajar. Bersikap positif itu bisa dilakukan dengan bagaimana agar kita bisa berpikir positif. Bersikap itu bisa dilakukan dengan bagaimana agar kita bisa berpikir positif. Pandemi yang saat ini sedang terjadi di daerah kita, itu kita ikuti saja aturan pemerintah gitu. Kita ikuti saja. Misalkan kita dianjurkan untuk menjaga jarak. Nah, sebelum menjaga jarak, kalau seandainya kita tidak punya keperluan untuk keluar rumah, maka jangan keluar rumah. Pandemi ini sebagai sesuatu hal yang biasa, atau itu mungkin merupakan suatu bentuk tingkat stres kita. Tapi setelah kita lihat di media massa, kemudian di lingkungan kita, ternyata pandemi ini perlu kita sikapi. Dengan cara apa? Kalau kita tidak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah. Kemudian
kalaupun kita keluar rumah, hindari keramaian. Kalaupun kita berada di keramaian, jaga jarak. Ternyata itu memang efektif. Sebagian orang yang terkena COVID itu adalah salah satu di antara ini tidak diabaikannya. Kemudian cuci tangan. Cuci tangan, nggak apa-apa gitu kan, cuci tangan. Misalkan kita pergi ke ATM, cuci tangan. Sekarang sudah disediakan di tempat-tempat. Kemudian pergi ke pasar, cuci tangan. Kemudian balik, ganti baju, cuci baju, mandi. Nah, seperti itu. Kemudian jangan sampai kita bersikap sombong, bersikap angkuh terhadap apa yang terjadi sama kita saat ini, pada saat ini. Jangan sampai kita mengabaikannya. Itu nyata loh, gitu. Jadi pada waktu kita beranggapan bahwa apa yang terjadi pada saat ini itu adalah suatu hal yang mungkin ada yang mengatakan, oh ini adalah suatu akibat dari kecerobohan macam-macam gitu kan. Kita harus tetap berpikir positif. Jangan sampai kita berpikir hal-hal yang buruk. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu di luar dari apa yang sudah menjadi perhatian dari pemerintah juga. Kita juga harus memperhatikan. Jadi cara bersikap positif itu adalah bagaimana kita mengajak diri kita, membawa diri kita sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada, agar kita bisa terhindar dari pandemi. Jadi berpikir positif itu, kita dalam bahasa singkatnya itu, jangan sampai kita beranggapan bahwa segala sesuatu itu akan berakibat mengganggu kita. Itu cuma antisipasi saja. Kita juga boleh cemas, tidak salah kita untuk mengalami kecemasan, tidak salah gitu. Tapi kita juga harus tetap bersikap positif dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat ini. Nanti kalau seandainya rekan-rekan ada yang ragu dengan penjelasan yang kita sampaikan, setelah selesai kita jawab 9 pertanyaan, mungkin boleh ditanyakan langsung. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara saya agar tidak terus menyalahkan diri sendiri, karena selama pandemi mengalami ketidakproduktifan, dan apa sebaiknya apa yang harus saya lakukan. Menyalahkan diri sendiri itu merupakan suatu bentuk sikap putus asa sebenarnya. Kita tidak perlu menyalahkan diri sendiri karena situasi yang saat ini mungkin buruk, kemudian menyebabkan kita menjadi tidak produktif. Segala sesuatu atau segala hal yang sifatnya negatif itu sesungguhnya bisa merusak diri kita sendiri sebenarnya. Kita tidak salah untuk menyalahkan diri sendiri, tapi bukan berarti kita harus berputus asa. Gitu. Jadi kita tetap berpikir positif. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara saya agar tidak terus menyalahkan diri, yaitu bersikap positif. Kembali lagi ke pertanyaan yang nomor 2 tadi. Kita bersikap positif. Bersikap positif terhadap diri sendiri. Bersikap positif terhadap orang lain, bersikap positif terhadap kondisi dan situasi, bersikap positif terhadap lingkungan. Sehingga pada waktu kita sudah bersikap positif terhadap hal-hal tersebut, diharapkan jauh kita dari putus asa. Apa yang harus kita lakukan? Berpikir positif. Berpikir positif yang harus kita lakukan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana meyakinkan diri tetap eksis di pandemi? Cara meyakinkan diri untuk tetap eksis di pandemi. Kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Misalkan kita punya hobi
membaca, baca buku-buku, bisa buku langsung atau internet atau sebagainya. Jangan dijadikan pandemi ini sebagai alasan untuk kita tidak bisa eksis. Kita bisa melakukan apa saja. Terkadang mungkin kita tidak punya teman. Terkadang mungkin kita tidak punya teman. Ya mungkin cari teman. Cari teman, kita bisa menggunakan media sosial sekarang. Apa itu bisa WA, atau bisa Facebook, atau media online lainnya. Kemudian yang kelima, saya sekarang memiliki ketakutan atas masa depan. Saya tahu saya sudah bekerja sebisa mungkin untuk dapat memiliki masa depan yang baik, tetapi saya merasa tetap tidak cukup dan tetap takut dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini merupakan suatu bentuk, sebenarnya suatu bentuk ketidakpercayaan terhadap diri sendiri. Kita harus percaya dengan kemampuan kita. Lakukan semampu kita apa yang menjadi bagian dari kegiatan kita saat ini. Masa depan itu memang mungkin cuma bisa direncanakan, tapi tidak perlu ditakuti. Karena tidak ada yang bisa tahu esok saya mau jadi apa, mau seperti apa. Tapi bisa kita merencanakan masa depan. Tapi itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk takut menghadapinya. Kalau untuk menghadapi masa depan, saya sendiri punya pengalaman. Pengalamannya adalah pada waktu saya tamat SMA dulu, ini contoh ya, contoh. Nggak mungkin rasanya saya bisa melanjutkan pendidikan ke S1. Karena rasanya S1 itu sulit. Pada waktu saya duduk di bangku, setelah saya jalani, masuk ke perguruan tinggi S1, kemudian muncul lagi ketakutan. Rasanya nggak mungkin saya bisa menyelesaikan pendidikan di S1 ini. Kemudian saya bayangkan lagi, kalau ada S1 berarti ada S2. Berarti yang S2 itu jauh lebih hebat daripada S1. Mungkin nggak kira-kira saya untuk bisa kuliah S2? Takut lagi. Itu kan masa depan itu. Kalau seandainya saya merenung kemudian tidak melakukan apa-apa, ketakutan itu tidak akan membuat cita-cita kita itu akan menjadi nyata. Akhirnya saya dijalani. Takut ada, tapi tetap saya jalan. Rintangan-rintangan yang kita hadapi dalam menjalani masa saat ini, itu adalah tantangan bagi kita untuk mencapai masa depan. Kemudian setelah saya selesai tamat S1, saya jadi sarjana, mungkin muncul ketakutan lagi. Saya mau kerja apa ya? Setelah ini saya mau jadi apa ya? Kemudian melamar kerja, kemudian dapat tawaran. Ternyata ketakutan itu tidak Akhirnya saya mendapatkan tawaran untuk menjadi dosen. Pikiran saya pada waktu itu, contohnya, menganggap nggak mungkin rasanya saya bisa bekerja sebagai seorang dosen gitu. Kemudian saya jalani. Pikiran lagi. Berarti kalau seandainya saya ternyata itu kan masa depan, nggak bisa kita melihatnya. Saya jalani mendaftar, kemudian saya mampu gitu. Kemudian ketakutan itu saya 2 kali. Artinya ketakutan itu sebenarnya hanya muncul dari pikiran kita saja. Kemudian dikelola, kemudian bertumpuk banyak, bahkan itu bisa membuat kita menjadi putus asa.
jalani, lawan rasa takut itu menjadi suatu hal yang membuat kita bisa menjadi semangat. Jangan kita fokus kepada kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Kalau Anda punya cita-cita yang lebih bagus, yang lebih mulia, yang lebih tinggi, lakukan. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Itu juga sekaligus menjawab pertanyaan 1 sampai 4 tadi. Ya, kalau seandainya Anda mengatakan, contohnya pertanyaan 1, tingkat stres tadi mengontrol. Saya adalah, ini juga bisa digunakan untuk mensugesti diri. Ini bisa merangkum semua pertanyaan itu di tengah pandemi ini. Coba kita sugesti diri kita. Kita terapi diri kita. Saya adalah apa yang saya inginkan. Untuk pertanyaan pertama tadi itu. Saya tidak boleh stres. Dalam bekerja, saya tidak boleh stres. Dalam belajar, saya tidak boleh stres. Saya harus menjadi pribadi yang lebih baik. Saya harus menjadi pribadi yang lebih bersemangat. Saya harus menjadi pribadi yang lebih baik. Saya harus menjadi pribadi yang lebih bersemangat. Ucapkan itu terus-menerus. Karena setiap informasi yang masuk ke dalam indera kita, itu nanti ada dua, ada long time memory, ada short time memory. Kalau kita punya keyakinan yang kuat, itu informasi itu nanti akan sangkut masuk ke dalam long time memory, memori jangka panjang kita. Kemudian saya harus berpikir, saya harus bersikap positif. Saya tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Saya harus yakin, harus tetap bisa eksis di tengah pandemi. Saya tidak boleh takut. Saya harus menghadapi masa depan. Kalimat itu mungkin sederhana, tapi akan sangat membantu kita dalam menghadapi kondisi saat ini. Dimanapun kita berada. Itu untuk pertanyaan yang nomor 5. Kemudian pertanyaan untuk yang nomor 6. Apakah salah ketika mempunyai rasa khawatir dan cemas yang berlebihan karena masalah terdahulu? Enggak salah. Khawatir dan cemas itu terhadap masa lalu itu sebagai cambuk bagi kita untuk menghadapi masa yang akan datang. Tanpa adanya rasa khawatir dan cemas, kita tidak akan bisa membuat rencana untuk masa yang akan datang. Tidak salah. Nah, untuk yang membuat pertanyaan ini, dan mungkin untuk kita yang pernah mengalaminya, ya, jangan pernah kita meremehkan diri kita. Percaya aja. Karena konsepnya, mungkin pernah mendengar manusia itu terlahir dari kertas putih yang tak bernoda katanya. Kita lahir dalam kondisi yang tidak tahu apa-apa, bersih. Kemudian setelah kita tumbuh dan berkembang, informasi-informasi masuk, kemudian tidak dikelola dengan baik oleh lingkungan kita, itu yang akhirnya membuat berbagai macam penyakit itu muncul dalam diri kita, termasuk di dalamnya rasa cemas, rasa khawatir. Jadi pengaruh-pengaruh hal negatif, baik itu stres, baik itu pikiran negatif, baik itu kita menyalahkan diri sendiri, tidak yakin atau tidak percaya dengan diri sendiri, ketakutan akan masa depan, khawatir, cemas, semuanya sebenarnya mampu kita mengelolanya menjadi hal yang positif. Hanya saja terkadang kita mengabaikan hal-hal kecil yang bermanfaat. Kita lebih cenderung melihat hal yang besar, karena yang besar itu terbentuk dari hal-hal yang kecil. Saya punya pengalaman pada waktu rumah sakit, apalagi di rumah sakit jiwa, dia pintar, dites IQ, tinggi IQ-nya gitu. Dapat IQ di atas 123. Dia juga cantik, dia juga tampan, dia punya pekerjaan yang sebelum dia mengalami gangguan mental, punya pekerjaan yang bagus. Ada yang bekerja di Pertamina, ada yang bekerja sebagai pramugari, ada yang bekerja sebagai karyawan bank. Tapi kok bisa mengalami gangguan mental? Karena dia tidak bisa mengelola pikirannya, tidak bisa mengelola perasaannya. Kemudian muncullah sikap-sikap negatif, pikiran negatif, kemudian itu yang dorongnya sehingga konflik
terjadi konflik batin. Tidak salah punya rasa khawatir dan cemas, tapi jangan berlebihan. Dan jangan pernah Anda merasa masa lalu itu buruk. Ya. Kalau kita berpikir positif, masa lalu itu adalah cambuk untuk kita menghadapi masa depan. Dan rasa khawatir dan cemas ini pada akhirnya berubah menjadi pribadi kita. Benar, bisa berubah menjadi pribadi kita rasa khawatir dan cemas itu kalau seandainya kita sugesti secara terus-menerus. Saya takut, saya khawatir, saya takut, saya khawatir, saya cemas. Itu lama-kelamaan memang betul-betul kita dalam menghadapi sesuatu itu memang betul-betul akan muncul perasaan khawatir dan cemas. Dan itu bisa menjadi kepribadian kita. Itu bisa menjadi bagian dari diri kita. Akhirnya apa? Muncul rasa curiga, overacting, sulit mempercayai kembali orang tersebut. Apakah itu diakibatkan rasa kecewa yang berlebihan? Bisa. Tapi sesungguhnya rasa kecewa yang berlebihan itu kembali lagi kepada pribadi kita. Ini semuanya pertanyaan yang berhubungan dengan pribadi yang tidak sehat sebenarnya. WHO mengatakan orang sehat itu terbagi menjadi 3. Cuma yang banyak dibahas itu 2. Sehat fisik sama sehat mental. Kalau muncul pertanyaan-pertanyaan yang sifat negatif, maka kita harus segera obat diri kita dengan cara sugesti tadi. Jangan diteruskan hal-hal yang sifat negatif gitu. Konsepnya tetap tadi dong, kita diberikan 3 komponen. Akal, perasaan, kemudian tingkah laku. Akal, kelola pikiran kita itu sedemikian rupa, ya. Kelola pikiran kita, kemudian kalau seandainya ada sesuatu yang mengganggu pikiran kita, berarti itu penyakit. Kemudian olah perasaan kita itu sedemikian rupa, kalau ada sesuatu yang membuat kita menjadi tidak tenang, berarti itu penyakit. Kemudian olah tingkah laku kita, perbuatan kita sedemikian rupa, kalau seandainya kita merasa takut, berbuat ini, berbuat itu, berarti itu penyakit. Artinya, sebenarnya mekanisme pertahanan diri kita sudah mengingatkan kita pada waktu pikiran, perasaan, dan tingkah laku kita itu sudah di luar jalur, itu sesungguhnya diri kita tuh sudah dikasih sinyal. Sudah dikasih sinyal. Nah, tinggal kita bagaimana agar pada waktu mendapatkan sinyal itu kita stop. Terkadang sifat manusia itu seperti itu. Kalau enggak, udah tahu ini salah ini. Bahwa rasa khawatir yang berlebihan, cemas yang berlebihan itu, kata pakar atau kata para ahli itu adalah salah. Kenapa kita harus terus harus terus memupuk rasa khawatir atau cemas itu secara berlebihan? Bisa jadi itu adalah akibat dari rasa kecewa. Bisa jadi kecewa itu macam-macam, ya macam-macam. Apalagi kalau seandainya sampai terjadi bunuh diri misalnya. Jangan sampai. Nanti boleh mungkin setelah dijawab semua pertanyaan ini, nanti mungkin boleh bertanya secara langsung. Kemudian yang nomor 7, bagaimana berbicara agar tidak grogi dalam hal apapun? Kuasai materi. Ya, kuasai materi. Jangan sampai kita salah bicara. Sekarang kalau kita salah bicara, kita bisa dipenjarakan. Ya, hati-hati sekarang itu. Kemudian kalau di media-media sosial gitu kan, jangan asal posting. Ya, jangan asal posting. Perasaan grogi itu karena kita tidak terbiasa, maka biasakan diri untuk berbicara ya mulai dari teman dekat, kemudian dari keluarga. Kemudian kalau Anda tidak memberanikan diri ya untuk mencoba segala sesuatu, ketakutan Anda, grogi Anda tidak akan tahu. Anda tidak akan pernah merasakan rasa nyaman, pasti grogi terus, grogi terus. Sama, setiap orang pasti di awal-awal pasti ada grogi gitu. Pasti ada grogi. Jadi caranya adalah lawan rasa takut itu. Jangan Anda sudah tahu grogi, takut, tapi tidak pernah mencoba. Harus berani untuk mencoba. Mulai dari hal yang terkecil, nggak apa-apa salah. Itu tandanya kita belajar. Nggak apa-apa salah. Ya. Salah itu bagus. Sehingga kita tahu di saya. Untuk kegiatan berikutnya, contohnya untuk kegiatan ini misalnya, kegiatan Zoom ini. Kalau seandainya kita misalkan grogi, takut, itu kita bisa tidak fokus. Begitupun kalau kita tampil di depan umum,
Ya, pembiasaan. Jadi untuk berbicara agar tidak grogi dalam hal apapun, pembiasaan. Dan jangan pernah takut salah. Oh, kalau diejek orang ini itu sebagainya, itu sebenarnya adalah benteng. Ya, menjelang terbiasa aja itu. Nggak masalah itu sebenarnya. Pembiasaan. Bagaimana cara mengatasi stres yang berlebihan akibat bosan di rumah terus? Bagaimana cara mengatasi stres? Sama dengan pertanyaan yang nomor 1, cara mengontrol stres, gitu kan? Akibat bosan di rumah terus. Ya kalau memang bosan di rumah, kalau situasinya nggak PSBB sekarang, ya nggak apa-apa keluar rumah aja gitu kan. Tapi penuhi syaratnya. Pakai masker, pakai pelindung, jaga jarak. Kalau sekarang, ya kalau seandainya misalkan itu pasti punya alasan seseorang yang mengalami stres karena bosan di rumah terus, ya udah nggak apa-apa. Nggak harus selama PSBB Anda di rumah terus kalau menurut saya. Ya, sekali-sekali ya di lingkungan dekat rumah, dekat komplek, itu kan dekat itu, ya udah keluar rumah. Atau di luar rumah ada halaman di teras rumah, ambil udara segar tiap pagi, bangun pagi hirup udara segar. Malam-malam mungkin bentangkan tikar di teras rumah. Nah, kemudian berbaring tidur lihat bintang gitu. Ini kalau seandainya bosan di rumah, jangan di rumah. Seperti itu konsepnya. Kalau kita bosan di rumah, jangan di rumah. Cari caranya agar tidak melanggar aturan pada saat terjadi PSBB. Jadi terkadang hal-hal yang sederhana kita bikin sulit, akhirnya itu yang menimbulkan stres. Bosan di rumah nih. Oh, kata pemerintah nggak boleh keluar. Bukan nggak boleh keluar rumah, boleh keluar rumah. Tapi ikuti aturannya. Gitu. Oh, saya lapar misalnya. Makan. Jangan Anda cuma melihat saja gitu kan. Dan seperti itu. Saya haus, minum. Jangan cuma dilihat gitu. Saya bosan di rumah, ya keluar rumah. Nggak ada yang sulit dalam hidup itu gitu. Jangan dipersempit aturan-aturan yang sebenarnya bisa kita mengantisipasinya di tengah pandemi ini. Gitu kan? Kemudian kita menjadi stres. Maksudnya itu kelola pikiran kita. Halaman rumah kan nggak masalah. Komplek kan nggak masalah gitu. Kemudian bagaimana mengendalikan emosi saat kita mendapatkan deadline dalam pekerjaan. Ya, untuk mengendalikan emosi, kita harus banyak-banyak bersabar. Kita harus tenangkan pikiran. Kita jangan sampai tergesa-gesa. Jangan sampai kita ceroboh. Kemudian kita lakukan sesuatu itu sesuai dengan kemampuan kita. Seperti itu. Mbak Zia? Iya, Pak. Nah, mungkin untuk pertanyaan 1 sampai 9 cukup. Oke. Mungkin ada yang masih ingin menanyakan, Oke, mungkin teman-teman. bisa bertanya langsung, Mbak Zia. Iya. Oke, teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya boleh langsung diketik di sini ya, di chat Zoom. Kita tunggu. Oh, ini ada satu orang, Pak, dari Justin namanya. Jika saya bekerja atau belajar sebagai engineer, apakah hal-hal negatif yang perlu diperbaiki pada saat di tengah pandemi ini? Intinya kayak gitu. Mungkin ini juga bisa mewakilkan ya pertanyaan umum, dia belajar sebagai apapun itu atau bekerja sebagai apapun, apa sih hal-hal negatif yang perlu diperbaiki saat di tengah pandemik seperti itu, Pak? Sebenarnya jika saya ingin bekerja atau belajar sebagai engineer, apakah hal-hal negatif yang perlu diperbaiki saat di tengah hal-hal negatif yang perlu kita perbaiki saat kita bekerja itu sebenarnya dalam mengelola pikiran. Coba kita kelola pikiran kita agar tetap berpikir positif. Kemudian kita jangan sampai
salah dalam menentukan sikap. Ya, jangan sampai kita sikap. Kita kelola dulu informasi yang kita terima, kemudian baru kita melakukannya. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa hal-hal yang bersifat negatif di tengah pandemi ini akan kita dalam melakukan sesuatu. Jadi bagaimana cara kita mengelola pikiran kita, itu yang paling penting. Seperti itu, Mbak Zia. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Teman-teman jika ada yang masih ingin bertanya, silahkan ketik di chat di sini, kita tunggu. Masih ada waktu kok. Mungkin Pak Bayu ada yang mau di-sharing lagi, mungkin tipsnya untuk menjaga kesehatan mental di tengah pandemi ini, monggo-monggo aja Pak, silahkan. Sambil menunggu ada yang ingin bertanya. Ya. Oke. Untuk menjaga kesehatan mental di pandemi ini, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan. Mulai dari kita bangun tidur, sampai kita tidur kembali, yang harus kita lakukan itu adalah kita harus bisa menjaga kondisi kesehatan fisik kita. Biasanya kesehatan mental itu sangat berkaitan dengan kondisi kesehatan fisik. Pandemi ini bisa dipengaruhi oleh dua faktor ini. Misalkan dari bangun pagi kita bisa, ya kalau bagi yang beragama muslim bisa melaksanakan sholat tahajud, kemudian bisa baca Al-Quran, kemudian bisa berzikir, kemudian bisa melaksanakan sholat wajib. Itu bisa dilakukan sampai datangnya waktu subuh. Itu sudah merupakan bagian dari kegiatan olahraga sebenarnya. Rohaninya dapat, jasmaninya dapat. Karena diri rukuk sujud. Nah, seperti itu. Kemudian kalau seandainya kita berzikir, itu kan mengeluarkan suara. Mengeluarkan suara. Itu juga olahraga. Jadi itu merupakan bagian dari menjaga kesehatan mental di tengah pandemi, meningkatkan ibadah kita. Karena ibadah itu nanti akan berkaitan dengan semangat yang akan kita terima. Beda loh orang yang mau beribadah dengan yang tidak mau beribadah, kemudian dia keluar rumah atau mulai beraktivitas, itu beda. Secara psikologis itu beda. Akan mempunyai kekuatan mental dia menghadapi pandemi kalau seandainya kondisi batinnya itu bagus. Yang kedua, setelah beribadah, ikuti anjuran pemerintah. Itu memang real. Ya, memang real. Kalau kita melanggar, ya, kalau kita melanggar misalkan kita keluar rumah, kita tidak jaga jarak, itu sangat dekat dengan pandemi sebenarnya. Siapa tahu, kita nggak tahu. Karena ada orang yang terindikasi, ada yang tidak terindikasi, tapi dia terkena COVID. Ikuti anjuran pemerintah, itu memang real sekali. Itu yang menyebabkan di Pulau Jawa, kayak seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, gitu kan, atau di kota-kota besar, itu kenapa marak lagi? Karena tidak mengikuti anjuran tadi. Gitu. Jaga kebersihan diri. Nah, seperti itu. Jadi menjaga kesehatan mental di tengah pandemi itu bukan berarti kita harus mengabaikan aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Coba benar, misalkan Anda di sini ada sekitar berapa orang di sini? Kurang dari 20 orang. Kemudian mampu untuk menjaga anjuran-anjuran dari pemerintah, cuci tangan, jaga jarak, keluar kalau tidak perlu jangan keluar. Kalau itu misalnya Anda lakukan, paling tidak Anda sudah menyelamatkan diri Anda, sudah menyelamatkan keluarga Anda, sudah menyelamatkan lingkungan Anda. Jangan pernah kita meremehkan, karena siapa tahu nanti kalau seandainya itu terjadi sama keluarga kita misalnya. Bisa kita bayangkan, ternyata benar loh. Yang dianjurkan itu ternyata benar loh. Akhirnya apa? Kita stres.
terkena COVID itu adalah orang yang kita cintai misalnya. Orang kita sayangi. Muncul penyesalan. Muncul sakit. Ya kan? Yang rugi siapa? Yang rugi kita. Konsep pembicaraan dimanapun, sebenarnya konsepnya yang ingin disampaikan dalam menjaga kesehatan mental di tengah pandemi itu adalah kondisi kesehatan fisik dan mental. Ikuti anjuran-anjuran yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Jalin komunikasi agar tidak bosan. Jalin komunikasi ya melalui media komunikasi. Bisa HP gitu kan, WA. Kemudian bisa lihat nonton film-film gitu. Belajar atau diskusi dari rumah gitu. Kemudian jangan terlalu berlebihan dalam menerima informasi-informasi yang ditayangkan media massa. Itu juga bisa menjadi pemicu. Itu juga bisa menjadi pemicu munculnya stres. Itu terus kita terima. Bagus, tapi kalau seandainya berlebihan kita terima, sama seperti kita menuangkan air di dalam gelas, ya lama-kelamaan itu air itu tumpah. Gitu. Begitupun dengan informasi yang kita terima itu memang bagus, tapi ada waktunya kita stop. Saya sudah paham, saya sudah ngerti. Yang harus saya lakukan seperti ini. Sakit jiwa saya. Nerima, oh besok ada kabar orang mati, ada kabar orang meninggal, ada kabar orang yang ini macam-macam itu kan. Wow, suntuk gitu kan. Kita susah. Seperti itu. Nah. Kemudian ada juga nih pertanyaan nih Mbak Zia. Bagaimana saya bisa mempertahankan pola pikir saya karena terkadang merasa dipaksakan, terkadang tidak. Sabar. Ya. Pola pikir positif itu memang tidak mudah terbentuk, tapi butuh proses. Prosesnya apa? Proses belajar, pembiasaan, yang dilakukan secara berulang-ulang. Untuk bisa berkata-kata baik, itu nggak semua orang mampu. Terus belajar. Latih terus. Di saat kita miskin menerima informasi-informasi yang sifat negatif, ya kalau seandainya kita bisa melihat bahwa itu sifatnya buruk, tapi berpikir positif aja. Saya diejek orang, ya udah nggak apa-apa, silakan sampai orang itu capek. Kita tidak seperti itu. Tapi kalau seandainya kita diejek orang, kemudian kita ternyata memang seperti yang diejek, kita nggak perlu balas ngejek orang. Ubah menjadi energi positif. Oh, kamu ini pembohong. Ya kalau memang kita seandainya memang orang yang suka bohong, ubah. Kalau seandainya kita bukan seorang pembohong, sampaikan saya bukan pembohong. Kamu salah. Ya. Tapi kita jangan balas sama dia dengan kata-kata makian atau cacian. Itu merupakan bagian dari pikiran positif. Kita berpikiran apa? Kalau seandainya saya membalas, berarti saya sama dengan dia. Kemudian, cara mengelola pikiran positif itu juga banyak senyum. Banyak senyum. Coba lihat orang-orang yang berpikiran positif itu, kalau Anda perhatikan, pasti dia banyak senyum. Kalau nggak banyak senyum, dia banyak diam. Berpikir positif. Ya. Kemudian, bisa dilakukan dengan relaksasi. Saat kita merasa dada kita itu sesak gitu kan, sakit gitu kan, relaksasi. Ya, relaksasi. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tenang, kosongkan pikiran. Kosongkan pikiran. Rehat sejenak dari hal-hal yang membuat kita merasa terpaksa menerima informasi-informasi yang sifatnya negatif. Seperti itu. Nanti karena kita punya waktu yang sangat terbatas, cuma 1 jam, mungkin nanti kalau ada yang mau konsultasi lanjutan, yang ada mau berbagi lanjutan, mungkin nanti bisa via email gitu kan, atau mungkin saya juga punya blog, mungkin bisa dibaca di blog, atau mungkin Anda juga bisa mencari berbagai macam referensi
atas pertanyaan dan keraguan-keraguan Anda yang sekarang itu banyak di media-media massa, media sosial gitu. Lewat Google juga bisa gitu. Kita jangan terlalu banyak membaca dengan hal-hal, tapi satu pun tidak pernah kita lakukan. Itu masalahnya. Itu masalahnya yang membuat orang terkadang mentalnya itu tuh menjadi rusak. Dia banyak orang terkadang ingin menjadi pribadi yang lebih baik, tapi tidak satu pun yang dia aplikasikan, tidak satu pun yang dia amalkan. Coba amalkan satu-satu perilaku atau perbuatan yang sifatnya positif dalam kehidupan sehari-hari dan rasakan manfaatnya. Rasakan manfaatnya. Yang stres tadi, ya, kita tahu penyebab stres apa, coba kita amalkan satu-satu. Yang sering galau, ya, yang suka sering sakit hati, jangan sakit hati. Kita tahu bahwa sakit hati itu nggak bagus, dendam itu nggak bagus gitu. Coba kita mengamalkan. Ya, kesimpulannya dari semua pertanyaan itu, kalau menurut saya, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, coba amalkan. Amalkan yang memang menjadi kebaikan. Nggak usah kita terlalu banyak bercita-cita ingin menjadi orang yang baik, kita baca semua referensi, kita baca semua buku, satu pun nggak ada kita amalkan. Itu yang menyebabkan terkadang seseorang itu menjadi sakit jiwa. Amalkannya satu-satu. Ya. Dan yang paling penting, dekatkan diri Anda dengan pencipta Anda. Itu obatnya. Pada saat Anda jauh dari pencipta Anda, jiwa Anda tidak akan tenang. Berobat pun Anda ke dokter, berobat pun Anda ke psikiater. Ya, kemanapun Anda pergi untuk mencari ketenangan jiwa, untuk mendapatkan ketenangan batin, Anda tidak akan menemukan. Bahkan ke psikolog sekalipun Anda pergi, Anda tidak akan menemukan. Kalau Anda tidak pernah mendekatkan diri Anda kepada pencipta Anda. Atau mungkin Anda bisa bertanya dengan ahli filsafat, bagaimana menemukan ketenangan, bagaimana cara mencari kebahagiaan. Ya, cara kemanapun Anda pergi, bahkan ke psikolog sekalipun Anda pergi, ya, Anda tidak akan bisa bahagia kalau seandainya Anda tidak pernah mendekatkan diri Anda kepada pencipta Anda. Apapun keyakinan Anda, apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda, dekatkan diri Anda dengan pencipta Anda. Itu adalah obat dari segala macam penyakit yang ada di dalam diri Anda. Tidak hanya mengobati penyakit mental, tapi juga bisa mengobati penyakit fisik yang Anda alami, baik yang Anda sadari ataupun tidak Anda sadari. Dekatkan diri Anda kepada pencipta Anda. Tingkatkan ibadah Anda, ya, tingkatkan keimanan Anda, ikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pencipta Anda, ya. Jangan Anda membuat aturan-aturan sendiri dalam kehidupan ini. Kemanapun Anda pergi, ya, berobat kemanapun, kemudian Anda tetap sakit, Anda tetap stres, Anda konsul sama ahli, Anda konsul sama dokter, sama ini semuanya. Kok saya masih tetap seperti itu ya selama ini? Yang salah siapa? Saya atau orang yang saya temui itu? Saya tidak bisa menjawab siapa yang salah. Tapi saya cuma bisa memberikan solusi pada kesempatan kali ini. Ya, dekatkan diri Anda dengan pencipta Anda. Itu adalah obat dari segala macam permasalahan yang Anda hadapi di dunia ini. Kalau Anda tidak percaya, Anda tidak percaya dengan kata-kata saya barusan, Anda tidak, silakan. Jauhkan diri Anda dengan pencipta Anda dan berbuatlah sesuka hati Anda. Anda tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Di tengah orang ramai, Anda mungkin bahagia, bisa tersenyum, tapi di saat Anda sendiri, Anda galau. Itu konsep, ya, menjaga kesehatan pandemi. Apapun yang diceritakan oleh para ahli berdasarkan data ini, kemudian kiatnya ini macam-macam itu, Anda baca, tapi Anda tidak pernah mendekatkan diri Anda kepada pencipta Anda. Anda tidak pernah konsul dengan pencipta Anda tidak pernah curhat dengan pencipta Anda tidak percaya,
Dengan siapa yang menciptakan Anda? Nggak ada. Akan muncul 100.000 pertanyaan, bagaimana agar saya tidak stres, bagaimana agar mendapatkan kebahagiaan, bagaimana agar saya tidak galau, bagaimana agar saya bisa percaya diri dan sebagainya. Nggak akan bisa Anda dapatkan jawaban atas pertanyaan itu kalau seandainya Anda tidak berusaha untuk konsisten membangun diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara apa? Mendekatkan diri Anda kepada pencipta Anda. Seperti itu mungkin jawaban yang bisa saya berikan atas apapun pertanyaan yang Anda akan munculkan pada kesempatan kali ini. Dan coba renungkan. Mungkin karena waktu kita terbatas, saya akan jelaskan nanti kepada Anda, ya, kalau seandainya Anda masih penasaran gitu kan, masih tidak puas dengan jawaban ini, kenapa ini saya ulang-ulang? Saya ingin memberikan semacam pemikiran positif kepada Anda, ya, bahwa tidak ada yang lebih hebat daripada orang yang mendekatkan diri kepada pencipta. Termasuk saya sekaligus sebagai psikolog nggak ada gunanya. Apapun titel saya, apapun pekerjaan saya tidak akan bisa memberikan jawaban yang bisa membuat Anda puas. Tapi pada waktu Anda mendekatkan diri Anda kepada pencipta Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Bahkan yang tidak pernah Anda dapatkan, Anda pasti akan mendapatkannya. Ya. Kalau bisa, ya, Anda cari referensi mengenai neurotransmitter. Anda baca, ya, neurotransmitter, ya. Apa itu neurotransmitter? Bagaimana cara kita mentransmit pikiran kita? Coba Anda lakukan. Mungkin Anda bisa konsul lanjutan via email atau mungkin via blog. Nanti mungkin Mbak Zia mungkin boleh share itu nama blog yang saya tulis itu berdasarkan pengalaman-pengalaman, fakta-fakta, ya. Saya tidak memungut biaya dalam konsultasi online, ya. Anda mungkin bisa banyak belajar. Dekatkan diri Anda kepada pencipta Anda, maka Anda akan mendapatkan apapun yang menjadi pertanyaan Anda. Saya rasa seperti itu, Mbak Zia. Oke, baik Pak Bayu dan teman-teman. Mungkin masih ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Untuk blognya aku tuliskan dulu ya. Ya, boleh Mbak Zia. Ya, sebentar ya Pak. Nanti karena Anda mungkin akan bisa berbagi dengan yang, karena saya suka berbagi, ya. Saya suka berbagi pengalaman dalam hal apapun. Jadi Anda mungkin nanti bisa bertanya lebih banyak, ya, lebih banyak. Kemudian satu lagi yang perlu saya ingatkan kepada Anda, sekarang beberapa hari yang lalu itu Himpunan Psikologi Indonesia itu ada sebahagian yang menayangkan atau yang mengucapkan ada namanya hari apa namanya ya? Kayak hari bunuh diri sedunia atau hari apa itu namanya itu. Nah, jangan sampai Anda terlibat dalam hal bunuh diri. Sekarang di media massa, di televisi, mahasiswa, kemudian pekerja yang tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang tidak dia harapkan, kemudian dia bunuh diri. Jangan sampai itu sekarang lagi marak orang suka bunuh diri. Anda perlu tahu, ya, kalau punya teman, saya sangat tertarik sekali dengan kasus bunuh diri ini. Ya, putus asa kemudian bunuh diri, putus asa bunuh diri. Jangan dikatakan itu adalah suatu hal yang unik atau yang menarik atau akhir dari masalah Anda. Sesungguhnya bunuh diri itu adalah awal dari permasalahan Anda. Saya dulu orang yang bukan tidak percaya, tapi ibaratnya tuh yakin, percaya tapi kurang yakin gitu. Benar nggak sih adanya kehidupan akhirat? Nah, coba Anda perdalam kalimat itu. Anda tambah wawasan Anda, ya. Anda tambah wawasan Anda, pelajari ilmu dunia, pelajari juga ilmu akhirat. Maka apapun yang Anda alami dalam dunia pekerjaan, pendidikan, keluarga, rumah tangga, pertemanan, itu akan terjawab. Pelajari ilmu dunia, pelajari ilmu akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan diri kepada pencipta. Insya Allah pandemi ini, ya, dapat Anda sikapi dengan pikiran positif, dengan perasaan lapang, kemudian dengan tingkah laku yang fleksibel. Ya.
Jangan terlalu banyak sedih. Jangan terlalu banyak berpikir hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau Anda bosan di rumah, nulis, bikin blog. Seperti saya bikin blog. Apa ya sekarang yang saya pikirkan? Saya bikin blog. Itu otak kita akan bekerja. Mungkin karena sekarang sudah jam 3 atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan, ya silakan. Sebenarnya 1 jam nggak cukup. Ya, apalagi 9 pertanyaan. Mungkin nggak semuanya terjawab dengan benar, tidak semuanya terjawab dengan tepat. Tapi kesimpulan yang saya sampaikan tadi adalah dengan cara mendekatkan diri kepada pencipta, maka mendapatkan apapun jawaban pertanyaan yang Anda inginkan. Kemanapun Anda pergi, kalau Anda tidak pernah mendekatkan diri Anda kepada pencipta Anda, ke psikolog sekalipun Anda pergi, Anda belum tentu akan menemukan kebahagiaan. Seperti itu. Berbuat baiklah satu sampai kepada yang lain, itu jauh lebih baik daripada Anda galau. Banyak senyum. Ya, banyak senyum. Lakukan kegiatan-kegiatan positif. Seperti itu. Mbak Zia itu sudah share itu blognya, mungkin bisa dicatat sebelum nanti hilang. Mungkin bisa di sana Anda juga lihat catatan-catatan tulisan-tulisan saya, ya. Anda juga bisa konsul kapan saja. Seperti itu. Saya pasti akan jawab pertanyaan Anda dengan sangat rinci atau sangat puas gitu. Seperti itu Mbak Zia. Ya, baik Pak Bayu. Teman-teman berarti sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi ya? Berarti yang disampaikan Pak Bayu sudah cukup jelas dan bisa diterima oleh teman-teman semua. Oke, untuk itu berarti sesi online counseling siang ini kita tutup ya teman-teman. Untuk minggu depan online counselingnya masih ada lagi. Nanti akan saya sampaikan seperti biasa dan kita blast juga untuk peserta berikutnya seperti itu. Dari Pak Bayu, ada yang masih mau disampaikan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Nanti takut kelamaan, kebanyakan stres mereka. Oke, baik kalau gitu. Ya. Oke, berarti berakhir sudah online counseling sore hari ini. Untuk teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti. Sampai ketemu lagi di online counseling berikutnya. Terima kasih semuanya. Oke, silakan meninggalkan ruangan untuk peserta. Untuk Pak Bayu dan tim boleh stay dulu di sini ya nanti. Terima kasih, aku mau live group. Oh ya, Mbak, gimana? Silakan. Iya, mau live group, maaf. Oh iya ya. Halo, Pak Bayu. Ya. Gimana Pak, kira-kira? Udah keluar semua? Ya, sudah. Ini udah tim aku sih. Ya itu sebenarnya bagus itu. Ini kalau seandainya ke depannya mengenai bahasan-bahasan tentang kesehatan mental ini bagusnya punya topik. Misalkan kayak seperti ini usul aja untuk tim Zia gitu kan. Usul aja itu kan topiknya misalkan yang populer aja, topik-topik populer aja gitu kan. Ini yang berhubungan dengan klinis gitu kan, atau kesehatan mental. Iya. Yang misalkan kayak tadi itu bilang kayak misalkan fenomena bunuh diri gitu kan.
Ya. Itu marak tuh. Yang terakhir bunuh diri kan pejabat yang ada di Bali, itu kan ngeri itu. Apa kurangnya contoh yang bisa diangkat, ya, yang bisa dianalisa. Tahu kan tetangganya Zia yang di Bali itu, yang pejabat yang bunuh diri karena korupsi itu ya. Ya kan bunuh diri. Apa kurangnya? Jadi caranya gini, misalkan dikasih satu tema topik tentang bunuh diri. Nah, gitu kan. Atau mungkin juga ada mungkin dosen yang mempersulit mahasiswa. Itu juga bisa diangkat. Itu pasti banyak yang misalkan Tapi nanti, betul itu, baik. Kita sempat ada percobaan bunuh diri karena dia merasa dipersulit oleh dosen. Itu betul loh, baik. Terjadi itu. Tapi tidak berhasil percobaannya. Percobaan bunuh dirinya tidak berhasil. sama kayak kasus di Medan udah. Dosen pembimbingnya dibunuh ya udah. Oh iya, oke. aku tahu tuh kasusnya tuh. Udah lama itu berapa tahun lalu. Agresinya keluar ya. Itu ibaratnya itu kan udah tuh kan. Itu pengalaman dari Bayu sendiri juga seperti itu. Udah dulu waktu di S1 seharusnya kan tamat 4 tahun. Kemudian karena dosennya arogan pada waktu itu nggak dikasihnya ACC di hari terakhir udah. Di hari terakhir itu udah lengkap itu bab 1 sampai bab 5. Nggak dikasihnya ACC. Padahal itu sudah perpanjangan 2 minggu. Karena arogannya pada waktu itu, dia merasa dirinya hebat lah gitu kan, master psikologi gitu kan. Kemudian dia punya jabatan juga gitu kan. Nah, setelah kita terima, tidak lulus selama bimbingan tetap Bayu kan udah, sehingga selama 1 semester bimbingan sudah selesai, kemudian sudah dapat ACC, tinggal dikumpul aja. Besoknya setelah selesai komplek ketemu, kemudian dekan menghubungi Bayu via telepon. Bayu bersedia untuk jadi dosen. Nah, bersedia, Bu. Nah, setelah kita diangkat menjadi dosen, ketemu lagi sama dosen yang tidak meng-ACC kita tadi tuh. Akhirnya dibilang apa, kata udah, Mas Bayu katanya, sekarang kita satu profesi ya katanya kan. Akhirnya dosen itu minta maaf udah. Jadi setelah dianalisa ternyata itu cuma setelah kita masuk ke dalam divisi dosen itu, kita lihat ternyata itu cuma apa namanya, kayak seperti dia bangga, saya dosen loh, ini loh beda dosen sama mahasiswa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Bayu bandingkan pada waktu kita menyelesaikan S2 MM pada waktu itu, yang uji itu profesor, itu jauh lebih mudah daripada kita diuji oleh dosen yang ibaratnya itu yang cuma tamatan S2 gitu kan. Kok jauh lebih